Bagaimana mengurai benang kusut dari kontroversi revisi UMP DKI Jakarta? Apa yang akan dilakukan DPRD sebagai pengawas, Pak Aziz? Ya, sekali lagi bahwa kami akan memanggil Dinas Ketenagakerjaan karena dinas ini memang sangat terkait dengan proses yang dijalankan sehingga menghasilkan keputusan ini. Dinasnya, gubernurnya tidak sekalian? Kenapa Pak Gubernur, Pak? Ya, prosesnya di dinas. Ya, prosesnya di dinas dan juga nanti SK itu kan prosesnya di dinas. Ya. Dan ini akan kita panggil sehingga klarifikasinya jelas. Tapi secara umum ya kita menilai sekali lagi bahwa ini adalah proses keadilan ya. Bahwa kenaikan yang 0,85% ini saya kira sangat-sangat tidak adil. Dan tugas negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia sesuai dengan pembukaan undang-undang ya. Dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan selanjutnya. Kalau yang dipersoalkan adalah prosesnya, kenapa tidak sejak awal? Pendapat Anda? Kalau proses, tadi kan sudah dijawab ya oleh Bang Iqbal ya, masalah MK dan selanjutnya. Saya kira ini pasti pemerintah daerah ini mengambil keputusan tidak sembarangan. Pasti punya dasar hukum yang jelas dan pasti punya proses yang memang clear begitu ya. Kalau tidak prosesnya ini tidak clear, maka kita sebagai Dewan akan mempertanyakan itu. Nanti hari Senin dan kita akan panggil semua pihak yang berkepentingan untuk mempertanggungjawabkan hal itu. Oke, tapi dengan catatan SK terbarunya harus keluar dulu ya? Betul. Oke, kalau tidak kan ini kita tidak tahu landasan berbicara ini apa. Pak Nurjaman, apa yang akan dilakukan oleh Apindo selanjutnya? Yang akan kami lakukan, itu makanya saya belum lihat. Kita berbicara akan dilakukan, tapi objeknya apa? Siapa tahu besok nggak jadi. Kan bahasa aja kan, yang direvisi lagi. Yang sudah ditetapkan juga tanggal 21 November direvisi, apalagi yang belum publish. Biasa aja kata Pak Anies mendengar kita di sini, kan ketawa-ketawa umpamanya. Langsung besok membatalkan boleh saja. Tetapi ada hal misalnya berandai-andai, dikabulkanlah Bang Iqbal, dikabulkanlah Bang Timbul sama Pak Anies, dikeluarkanlah tahun depan umpamanya kan, atau minggu depan, atau bulan depan. Tentunya kami akan melakukan langkah-langkah juga, tapi kan tidak harus begitu saja melangkah, tapi ada beberapa pendekatan akan kita pakai. Langkah-langkah lain yang bisa dipergunakan atau yang akan kita tempuh. Misalnya apa? Mungkin pendekatan dengan pemerintah untuk minta dibatalkan. Pemerintah mana? Pemerintah pusat? Tentunya enggak. Yang punya keputusan Pak Anies. Mungkin ke Pak Anies supaya dicabut kembali. Ya kalau langkah itu tidak bisa ditemukan, kan bisa minta tolong Bang Iqbal juga atau Bang Timbul supaya mengesan ke Pak Anies bahwa ini kesalahan. Atau minta Pak Abdul Aziz bahwa ini salah. Apalagi beliau akan memanggil besok di hari Senin. Jangan salah juga, jangan hanya kadisnya Pak yang dipanggil, mungkin sama Pak Gubernur atau Pak Wagubnya. Ini loh proses benar juga. Ada pesan dari Apindo minta dibatalkan, boleh-boleh saja. Dan kalau komunikasinya buntu, apakah akan menempuh jalur hukum ke PT UN? Siapa tahu. Enggak menutup kemungkinan, tidak menutup kemungkinan akan melakukan hal itu. Seperti tadi Bang Iqbal menyampaikan, gugat, gitu kan. Hal itu juga mungkin dilakukan apabila tidak memenuhi atau tidak ada sesuatu yang kami harapkan. Oke. Ya, gitu. Baik, Pak Timbul. Ya, jadi memang regulasi kita ini memastikan kontroversi ya. Tapi kalau kita baca dari PP 78 sampai PP 36 sebenarnya itu tidak ada ruang dialog ya. Tetapi kewenangan tetap ada di gubernur. Jadi memang sampai kapanpun akan kontroversi. Tahun depan mungkin kita di sini lagi. Ya, karena memang regulasinya terciptalah kontroversi. Pasal 26 ayat 2 dengan pasal 26 ayat 5 itu kontroversi. Nah, itu yang pertama. Jadi yang menurut kedua, Anda gubernur sudah memiliki keputusan kewenangan absolut untuk menentukan UMP? Ya, karena dalam pasal 88C ayat 2 dinyatakan seperti itu. Nah, memang tentunya ketika 0,85 buruh berdemo, Pak Anies bertemu. Pada saat dikeluarkan nanti ya ada SK revisi, pengusaha protes, Pak Anies harus bertemu dengan pengusaha. Berikan insentif apa kepada pengusaha, pajak reklame diturunkan, atau berikan insentif apa, atau Pak Anies punya komitmen, ilegal kos kita akan hapuskan, kita akan memberikan pelayanan supaya tidak ada. Diberikan insentif akan melunak artinya gak, itu bagian daripada solusi yang memang harus dilakukan. Akan melunak nggak pengusaha kalau dikasih insentif? Kita akan berpikir, apa itu benar atau tidak. Ya, tapi yang jelas gini, kan tadi yang dibahas adalah benar gak proses. Oke. Oh iya. Bukan masalah 5,1-nya Bang. Saya.
Ya, Bukan maksud saya gini, tapi benar gak sih prosesnya? bicara proses itu kan Prosesnya tadi dulu, debatable, makanya saya bilang Kenapa? tadi UMP ditetapkan tanggal Oke, 21 baik. November. PP 36 udah itu berakhir adalah lagi regulasi yang sekarang. kontroversi. Nah, oleh sebab Iya. itu kita mau ke depan nih bagaimana Pak Anies juga harus berkomunikasi dengan kaum pengusaha Baik, dan oke. berikan apa, ya jangan juga dibilang nggak mau tahu, ya nggak bisa. Baik. Bahwa perusahaan Ya, juga oke. harus diberikan Waktunya mudah-mudahan sudah apa gitu. semakin mudah-mudahan pesan terbatas disampaikan ya. terima Pak Anies. Oke, Ya. Pak Sinaga terakhir. Ya, jadi seperti yang saya katakan dari awal, ini mungkin bangunan komunikasi yang dibuat gubernur sekarang ini tidak melalui proses yang melalui dasar-dasar kajian untuk menetapkan berapa angka yang mau ditetapkan dia. Seperti yang saya katakan, kenapa dari sejak awal soal pertumbuhan ekonomi, soal apa semua itu kan persepsi. Sedangkan upah ini adalah kepastian biaya. Kalau mau menaikkan kesejahteraan buruh, bisa aja kita paksakan perusahaan yang seharusnya dapat bonus 1 bulan per tahun bisa dua bulan atau 3 bulan melebihi angka yang disebut. Jadi bukan soal angka, kalau bagi saya, bagi kami Oke. terlalu rendah 5,1% kalau ada persetujuan dengan pekerja dengan pertumbuhan ekonomi yang dikatakan Baik. para teman-teman tadi. Oke. Jadi artinya Masalah prosesnya. ini yang harus Ya. bangunan komunikasi. Karena gubernur itu bukan untuk sekelompok Baik. masyarakat, tapi semua masyarakat. Jadi Oke. yang dikatakan teman saya berkeadilan, ya keadilannya jangan subjektif. Bang Said. Apa yang dilakukan Gubernur Anies menurut kami kaum buruh sudah tepat. Karena ada keputusan MK yang secara hukum bisa digunakan sebagai alat untuk melakukan revisi. Kemudian kenaikan angka 5,1% bukan sesuatu yang berlebihan. Tadi saya sudah ulang-ulang di beberapa negara Baik. bahkan melebihi angka 5,1%. Dan kita ingat kita negara G20 Oke. sehingga menjadi ukuran dalam penentuan upah minimum. Baik. Yang ketiga, kami mengharapkan para gubernur yang lain juga menaikkan UMK, bukan UMP ya, berdasarkan rekomendasi Bupati Wali Kota. Baik. Jakarta dengan Bekasi, Jakarta dengan Kerawang, Jakarta dengan Tangerang, Oke. itu kebutuhan hidupnya tidak terlalu jauh. Oleh Baik. karena itu, kita hentikan perdebatan yang begitu melelahkan ini dengan kembali apa yang telah direkomendasikan oleh Bupati dan Oke, Wali Kota. terakhir. Demikian. Bang Rey. Apapun nanti keputusannya finalnya, ini tetap akan menguntungkan Bung Anies. Andai kata misalnya digugat oleh Apindo, taruh misalnya begitu ya, lalu dimenangkan oleh PT Tun, misalnya gugatannya itu, Anies tetap menang. Karena bagaimanapun sikapnya yang mengatakan Udah populis ya? Hah? Udah populis Ya, lagi. dengan sendirinya. Dia sudah menanam saham politik, khususnya kawan-kawan Menanam buruh, saham politik. yang memperlihatkan Oke. bahwa dia pro terhadap perjuangan buruh. Ya tinggal nanti kita pastikan ya kalau betul-betul 2024 diuji kembali misalnya, dia akan bercerita bahwa di DKI Jakarta saya diserang habis-habisan karena menaikkan upah misalnya begitu. Nah, dugaan saya boleh jadi akan ada revisi ulang, dugaan saya. Tapi lagi-lagi seperti yang saya sebutkan tadi, kalaupun itu direvisi ulang, Sudah Anies mendapatkan tetap benefit mendapatkan politiknya. keuntungan Oke, baik. Terima kasih Bang Rey, Pak Nurjaman, Pak Sinaga, Pak Aziz, Pak Timbul, dan juga Bang Said telah bergabung bersama kami di kontroversi hari ini. Kita akan lihat ya bagaimana tindak lanjut dari revisi UMP DKI Jakarta. Apakah jadi terlaksana atau direvisi lagi atau bagaimana? Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih telah menyaksikan kontroversi. Kita jumpa lagi di episode mendatang. Terima kasih. Metro TV,